Bumbu untuk membuat tongseng yang adalah bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Soal jumlahnya silahkan dihitung sendiri, di video ada. Dan serai, daun jeruk, daun salam bisa dihitung sendiri di video. Untuk atau yang pengen rasanya lebih mantap, kita tambahkan cengkeh. Di sini ada daun salam dan daun jeruk, teman-teman. Oke. Saya menambahkan lengkuas 1 potong berukuran 1 jempol. Dan untuk bumbu yang akan di blender itu ada tadi. Ini untuk yang digeprek. Saya menggunakan cengkeh dan saya tidak geprek. Oke, let's go. Kita akan membuatnya dengan tambahan lada bubuk sebagai tambahannya. Kita sangrai dulu bumbu yang akan saya blender. Bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Disangrai agar baunya menusuk-nusuk hidung sampai wangi, sampai tetangga kita kepo. Oke. Biasanya kan baunya sampai ke tetangga. Oke, tumis sampai warnanya golden aja. bikin aroma tetangganya. Gak usah sampai kering-kering banget. Kalau sudah kepo, Kita menggunakan api kecil untuk menggorengnya supaya tidak terlalu cepat gosong. ini sudah tujuannya untuk dia enggak Oseng. bikin tetangga. Oseng. Kita matikan, warnanya sudah golden, saudara-saudara. Oke, setelah saya blender, saya tumis lagi bumbu yang saya blender tadi. Yang bawang merah, bawang putih, bawang merah itu. Kita masukkan serai untuk menusnya, dan daun salam dan daun jeruk. Dan lengkuas yang sudah digeprek. Kita oseng-oseng supaya tetangga kepo dengan aromanya. Usahakan sampai warnanya golden ya. Oke, kita oseng-oseng terus dengan api yang kecil. Saya kurang banyak aja. Siram warna yang salah. Tambahnya. Dagingnya belum main. Sampai wangi, sampai los, Dagingnya saya tak mau. ora rewel. Kita bisa tambahkan air kalau sudah warnanya bagus dan aromanya udah keluar. Kita bisa menambahkan air dari rebusan endok tadi atau air biasa. Cuman kalau rebusan endok itu rasanya agak terlalu mantep dan agak keruh dan kental banget. Bisa teman-teman menambahkan air biasa aja biar rasanya nggak terlalu enek kalau makannya. Oke, kalau sudah mendidih gini, kita oseng-oseng sedikit agar bumbunya tidak mengendap di bawah. Ya kok kan tak hidup dia. Terus main bumbu memang. Kita oseng-oseng terus supaya tidak mengendap dan warnanya bagus. Nah, ini saya juga pakai kuah yang rebusan tadi ya teman-teman. Karena ini kan buat makan orang banyak dan kemungkinan tidak tambah-tambah lagi gitu. Kalau pengen rasa yang gurih, tidak terlalu enak, pakai air biasa.
Kita masukkan daging yang kita sudah potong-potong di part 2 tadi. Part pertama, maaf. Tuh, kita oseng-oseng, kita diamkan sebentar agar bumbu meresap. Kita tambahkan kuah lagi. Kuah dari rebusan tadi. Kita oseng-oseng lagi. Mantap saudara-saudara. Tambahkan kuah. Kalau dirasa bumbunya sudah meresap. Bagi yang punya riwayat kolesterol, please jangan pakai kuah rebusan. Nanti kolesterol Anda meningkat. Karena daging rebusan bebek itu airnya mengandung banyak lemak. Kecuali Anda suka. Tapi yang punya riwayat kolesterol kalau bisa janganlah. Makan itu untuk sehat, bukan untuk kenyang. Tambahkan air sampai daging tenggelam. Artinya kalau daging tenggelam berarti kuahnya itu cukup untuk makan banyak orang. Oh ya, ini saya masak waktu bulan puasa, jadi gak bisa mencicipi. Saya hanya memakai takaran perkiraan aja. Toh ini buat buka puasa malam takbir, penutupan puasa. Dan bagi teman-teman yang pengen pesen entok, silahkan kontak teman saya atau bisa komentar. Saya akan tunjukkan tempat entok yang paling murah se-Kabupaten Kudus. Kalau masih jualan. Oke, daging sudah direndam, taburkan sedikit ketumbar secukupnya dan ladaku alias merica bubuk. Tambahkan cabai rawit dan garam. Saya kalau memasukkan garam itu pada hidangan yang terakhir ya. Nah, ini ladaku atau merica bubuk. Untuk teman-teman yang suka pedas, bisa cabenya bisa dipotong ataupun di blender, ikut memblendernya ya. Berhubung ada yang suka pedas dan ada yang suka tidak, saya utuhkan cabenya. Kasih kecap supaya warnanya agak menarik dan rasanya agak menendang di mulut sampai bonyok. Ya, tak aduk lagi. Aduk tambah kecap. Agar warnanya menarik. Nah, ini berhubung saya tadi pakai kuah dari rebusan entok, warnanya agak keruh karena mengandung lemak. Bagi yang suka warna sedikit cerah gelap gitu, bisa tambahkan air biasa. Itu bedanya kalau di warung sama masak sendiri. Kalau di warung pakai air biasa karena agar pengunjungnya tidak enek. Tambahkan kecap agar warnanya sedikit gelap, glowing hitam. Tambahkan Royco supaya mantap habis. Oke, kita aduk terus sampai Royco yang saya gunakan adalah sapi ngok. Ya, saya rasa kurang kecap, saya tambahkan lagi.
Dan ingat ya teman-teman, ini warna kuning enggak dari kunir, enggak dari kunir. Ini warna kuning dari air dari rebusan bumbu ungkep tadi yang di part 1. Oke, saya tambahkan cengkeh 4 biji supaya ada rasanya enak. Bagi yang tidak punya cengkeh, nggak usah pakai cengkeh. Tapi bagi yang ingin bisa silahkan beli di toko-toko bumbu lah, masa onderdil. Saya tambahkan kecap, mungkin warnanya kurang gelap ya. Oke, kita aduk terus. Aduknya pelan-pelan agar dagingnya tidak hancur. Oke, baru kita cicipi dengan aromanya. Walaupun ini di bulan puasa, tapi kan nggak makan nggak minum nggak apa-apa. Kita menghirup dari. Saya tambahkan gula supaya nyendang di mulut, nggak bonyol. Oke, saya tambahkan gula. Saya tambahkan kecap lagi karena warnanya kurang gelap, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak. Tahu aduk berlahan-lahan. Dan nanti di video akhir saya itu ada kejadian yang membuat saya terkejut dan hampir kehilangan HP saya. Tapi untungnya saya memakai tongsis untuk membuat video ini. Jadi selamat HP saya dari tongseng Xiaomi. Gak lucu dong. Saya tambahkan garam lagi karena perasaan saya tidak yakin ya, karena tidak mencicipi, tapi kurang yakin aja dengan rasa garam, dan saya menambahkan bumbu-bumbu lagi. Saya tuangkan ladaku lagi. Saya masak lagi dan lagi. Lihat daunnya belum mengering. Kita rebus sampai daunnya mengisut. Kalau sudah kisut, saya tambahkan kol. Masak daging entok dengan sayur kol. Sayur kol, makan daging entok dengan sayur kol. Dan saya rebus lagi. Saya diamkan dulu. Setelah kol sudah melayu atau sudah lembek, itu tandanya siap ditambahkan daun bawang atau onclang sama tomat. Itu saya pakai tangan istri saya karena tangan saya sedang mencuci piring. Habis masak jangan lupa cuci piring. Kalau nggak cuci piring nggak boleh masak sang istri. Tapi untuk tadi yang persiapan bumbu dan segalanya itu saya. Kita rebus sampai berdiri lagi. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita matikan kompor dan lihat hasilnya, tongseng Kota Kudus.
lala asmi. Oke, video dari saya sekian dan terima kasih.